Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Maharani Hapsari sebagai pembicara dan juga Bapak Ibu peserta Sekolah Ekoliterasi Hang Rukti Bumi Lestari pagi ini. Alhamdulillah ya, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa mulai lagi kelas ekoliterasi ini setelah lama sekali ya kita break. Terima kasih Bu Rani sudah bisa menjadi pembicara ketiga kalau nggak salah ya. Jadi, Ketiga kali ini ya Mas-mas dan Bapak Ibu bisa melihat YouTube kita, bisa di-search saja Sekolah Ekoliterasi. Nah itu di situ sudah banyak itu videonya, sekitar berapa Mas Gilang ya? 19 atau berapa? 20-an. Nah, pada pagi ini kita ingin membahas tentang keadilan ekologi dalam perdagangan global ya. Ya ini mungkin yang banyak datang adalah backgroundnya dari teknik, tapi nggak apa-apa ya, kita ingin membuka wawasan bagaimana perdagangan itu bisa mengakibatkan krisis ekologi, atau di sisi lain juga bisa mendukung ya keberlanjutan dari lingkungan, tergantung kita ya, tergantung sistem yang kita anut kan sebenarnya. Ya, mungkin tidak begitu terkait dengan teknik, tapi di kehidupan sehari-hari kita selalu membeli. Mungkin bisa jadi teman-teman juga ada yang berdagang ya dan seterusnya ya. Artinya ini adalah kehidupan sehari-hari kita gitu. Dan kalau kita bicara tentang perdagangan global, kita lihat ya baru-baru ini ada perang tarif antara Amerika dengan Cina begitu ya. Nah, sehingga perdagangan ini sekarang kalau menurut saya agak bergeser gitu ya. Tidak hanya motif ekonomi gitu ya Bu Randi ya, tapi juga di situ ada motif politik, di situ juga ada hankam di situ ya, ada posisi-posisi strategis yang diamankan dan seterusnya ya. Kadang-kadang perdagangan juga dipakai untuk menekan ya, negara lain seperti Indonesia kemarin kan diberi tarif yang sangat tinggi oleh Amerika sehingga eh, menawarkan sesuatu yang awalnya tidak ditawarkan, misalnya membeli migas dari Amerika, padahal kita juga punya banyak migas ya meskipun berkurangan dan seterusnya. Artinya itu malah bisa menjadi sesuatu yang menekan. Nah, tidak hanya menekan antar negara, tapi bisa juga ekologi yang akan kita bahas pada pagi ini adalah efek dari perdagangan ataupun ya bisa dikatakan dampak ya. Ada nggak dampak dari sisi ekologi dan bagaimana kita bisa menghindarkannya. Nah, pagi ini kita kedatangan Bu Rani atau Bu Maharani Hapsari. Beliau adalah dosen di Sipol ya dan juga PLT dari Pusat Studi Perdagangan PSPD, Pusat Studi Perdagangan Dunia ya Bu ya. Nah, itu pas sekali ya topiknya dengan apa yang beliau tekuni dan juga menjadi PLT kepala di Pusat Studi Perdagangan Dunia begitu ya. Nah, tanpa berlama-lama, nanti kita seperti biasanya membahas materi selama 1 jam, kemudian nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab begitu ya, diskusi. Saya kira itu mari kita simak dan nanti kita jadikan bahan diskusi apa yang akan dipaparkan oleh Bu Rani. Silahkan Ibu, waktu dan tempat kita persilahkan. ya, terima kasih Pak Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama terima kasih Prof. Chandra sudah mengundang saya untuk ketiga kalinya di sini. Di ruang yang sangat saya kira produktif sekali untuk berdiskusi lintas disiplin ya gitu. Saya sukanya kalau diundang ke sini karena memang kita dari berbagai macam ilmu pengetahuan gitu, dan ada Bapak Ibu Mbak Mas sekalian juga yang saya kira sudah siap untuk berkontribusi ya di diskusi kita hari ini. Dan topik yang diusulkan pada saya ini topik yang memang sangat strategis belakangan ini gitu ya, kalau kita bicara tentang masa depan hubungan internasional kurang lebihnya gitu, dan masa depan ekologi di planet bumi ini ya. Ada banyak sudut pandang yang mungkin kita sebagai akademisi juga sedang membangun pemahaman gitu ya. Saking kompleksnya itu kita harus melihat dengan cara seperti apa gitu ya.
Dan kadang tidak cukup untuk hanya melihat dari sisi kita sendiri, tetapi forum seperti ini saya kira memberikan peluang yang besar untuk kita merefleksikan kembali apa sih yang dimaksud dengan keadilan ekologi ya, sebagaimana yang akan kita bahas pada pagi hari ini, dan juga relevansinya dengan perdagangan global. Perdagangan global sendiri sebagai sebuah praktek itu bukan sesuatu yang baru sebetulnya ya, sudah lama dan menjadi bagian dari dinamika politik global. Tetapi yang menarik adalah bagaimana konten dari praktek ini kemudian mengalami banyak adaptasi gitu ya. Dan yang penting untuk dipertanyakan sih bukan yang apa yang terjadi di permukaan gitu ya, tapi sebetulnya reasoning di balik itu gitu ya. Karena setiap perubahan sosial pasti memiliki asumsi-asumsi tersendiri dan kita tidak akan lepas dari pengetahuan siapa yang dipakai, lalu relasi kuasa seperti apa yang melatar belakanginya. Nah, hari ini saya akan membahas 4 hal kurang lebihnya ya. Yang pertama, mencermati bersama beberapa tren yang menarik gitu dari perdagangan global, terutama ketika isu ekologi ini masuk ya. Tadinya kan kita bicara komoditas, barang dan jasa secara umum aja gitu ya. Pokoknya yang penting ketika misalnya WTO itu diresmikan gitu, yang penting adalah perdagangan lintas negara itu berlangsung dengan lancar gitu. Jadi sama-sama yuk membuka batas-batas negara gitu ya, sama-sama memperlancar mobilitas barang dan jasa, menurunkan tarif serendah-rendahnya gitu ya. Jadi semua barang bisa masuk, nah, punya akses yang sama gitu ya. Lalu yang kedua, saya ingin mengajak kita semua untuk menelaah bahwa di balik praktek-praktek perdagangan global dan juga masuknya isu-isu lingkungan itu ternyata ada struktur ketimpangan kuasa yang kalau kita tidak cermati kita juga bisa tenggelam tenggelam dalam struktur tersebut gitu ya. Kita manut saja kurang lebihnya dengan apa yang sekarang menjadi narasi di dalam perdagangan global ya. Semua orang bicara climate change, kita ikut bicara climate change ya. Semua bicara carbon trade, kita juga ikut gitu ya. Ya mungkin itu bagian dari kita mengadaptasi politik internasional, tapi tentu saja ada aspek-aspek strategisnya yang harus kita siapkan gitu ya. Bagaimana sih melihat kepentingan nasional kita? Bagaimana melihat di level internasional sendiri juga terjadi banyak ketimpangan utara selatan ya, antara dunia utara yang notabene itu masyarakat industri maju dengan negara-negara yang sekarang ini emerging economies kita menyebutnya ya. Kalau dulu istilahnya kan negara berkembang ya. Sekarang juga sedang ada perdebatan sebenarnya kita masih ini pakai negara berkembang atau apa ya yang pas untuk menggambarkan sebetulnya ya dua polar yang berbeda ini gitu ya. Masih relevan atau tidak sih pakai istilah negara berkembang gitu ya. Jangan-jangan ini sudah tidak relevan lagi. Jadi akan berkembang sampai kapan kan kita tidak tahu juga ya. Dari berkembang ke maju itu batasnya apa sebetulnya. Jadi tidak ada yang mendefinisikan secara rigid tentang hal itu. Jadi kita harus bergulat ya. Jadi pergulatan itulah yang kemudian menjadi penting bagi kita untuk diskusikan hari ini. Lalu yang ketiga, konteks historis persoalan ekologi, bahwa yang saat ini kita lihat sebagai hambatan-hambatan yang sifatnya proteksionis atau apa yang dilakukan oleh Donald Trump, melakukan tarif secara unilateral kepada negara-negara mitra dagangnya, itu adalah bagian dari sejarah panjang ya, kontinuitas dan juga perubahan-perubahan dalam politik domestik suatu negara, sehingga dia harus merespon dengan cara bisa jadi sangat radikal seperti yang Trump lakukan gitu ya, atau moderat gitu. Dan yang terakhir adalah apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya. Kalau di sini mungkin sebagai bagian dari masyarakat sipil dan aktivis gitu ya, akademisi, kita pasti punya agenda-agenda yang ingin dikembangkan ke depannya. Nah, dalam beberapa dekade terakhir, terutama kalau kita bicara tentang diskurs climate change, tentu saja tahun 97 ya, itu protokol Kyoto gitu ya, satu landmark yang penting bagi kita ya. Walaupun sebelumnya juga sudah ada beberapa konferensi lingkungan yang meng-highlight betapa pentingnya kita sebagai warga global itu melakukan pengarus utamaan isu ekologi di berbagai ranah gitu ya.
Jadi tidak ada planet B gitu, adanya bumi ini, dan bumi inilah tempat kita tinggal untuk dan kita berbagi ya. Semua sumber daya yang ada di sini, semua konsekuensi atau dampak baik itu positif atau negatif dari interaksi antar bangsa yang terjadi itu harus dikelola sendiri oleh kita semua di sini ya. Meskipun dalam tata kelola negara bangsa yang memang sudah dikotak-kotakkan berdasarkan batas-batas administratif gitu ya. Di teritorialitas ini kemudian juga menimbulkan problem gitu ya. Ketika ini namanya problem bersama tetapi harus ditangani secara unilateral kan tidak mungkin. Gitu. Jadi bagaimana kita menempatkan solusi itu, apakah di level multilateral atau di level unilateral gitu, atau di antaranya itu ada apa saja sebetulnya pilihan-pilihan untuk kita merespon isu lingkungan. Nah, kalau kita bicara sistem perdagangan internasional, tentu saja bentuknya kan banyak sekali ya. Mungkin Bapak Ibu, Mas dan Mbak sekalian juga mencermati bahwa di level akar rumput ya, kita melihat bagaimana orang itu membangun transaksi sangat gampangnya sekarang ya. Perdagangan itu kita pakai apa ya, pakai aplikasi gitu ya, terus pokoknya payment itu sangat gampang gitu ya untuk kita mendapatkan komoditas barang dan jasa ya. Sampai kadang-kadang kita nggak perlu tahu siapa yang jualan. Kita nggak perlu tahu lagi bagaimana produk ini diproduksi gitu, siapa yang memproduksi, lalu dalam kondisi apa ini barang dan jasa diproduksi, apakah dalam kondisi di mana regulasinya benar-benar mencerminkan tata kelola yang baik dan adil, karena kita nggak tahu, kita kan taunya membayar saja gitu, ya kan? Begitu juga ketika kita bicara mengenai pemberlakuan hambatan-hambatan perdagangan oleh negara mitra Indonesia ini ya, yang dimana mereka tidak selalu tahu begitu kondisi yang dialami oleh aktor-aktor atau pelaku bisnis Indonesia di sini gitu ya. Tapi mereka punya kebutuhan, misalnya nanti saya akan memberikan contoh yang di regulasinya Uni Eropa gitu ya. Uni Eropa dan Indonesia kalau kita lihat secara kultur kan jauh banget ya gitu. Jadi bagaimana menempatkan konteks isu ekologi yang menguat dalam perdagangan internasional ini, dan melihat juga ada barrier budaya gitu ya, yang kemudian kita bisa nggak memahami kultur ekologinya Eropa gitu ya, dan dari sana juga apakah benar-benar mengerti gitu ya yang dimaksud dengan ekologi kalau dalam konsepsi masyarakat Indonesia itu seperti apa sebetulnya ya. Apa prinsip-prinsip yang kita anggap penting gitu sebagai sebuah bangsa yang coba untuk survive ya dalam dinamika politik global. Jadi kalau kita lihat ada saat ini memang sistem perdagangan internasional itu sedang mengalami kritik gitu ya, kritik yang kemudian membuat kita harus berefleksi banyak. Di satu sisi memang dorongan untuk terus buka pasar itu semakin meluas ya. Sekarang di Indonesia siapa sih yang nggak mau bisnis ya, gitu ya. Semua ingin bisa ya pakai aplikasi itu bisa berjualan ya, promosi produk dengan gampangnya gitu ya. Dan kita juga tahu bahwa ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil, dan itu semua kan bagian dari strategi untuk bisa memastikan akses pasarnya tetap terjaga gitu ya. Dan ini juga bagian dari kebijakan lingkungan misalnya, atau kebijakan perdagangan yang pastinya akan mengakomodasi atau bisa juga tidak mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan pelaku bisnis dalam negeri. Nah, persoalannya di level global itu keterbukaan pasar itu penting, tetapi kenyataannya tidak semua bisa mengakses pasar global secara setara. Ya, ada yang malah dirugikan dengan masuknya produk-produk dari luar negeri. Jadi industri garment kita kan kolaps gitu ya. Garment kita kolaps, itu banyak juga. Karet juga sempat kolaps gitu ya. Dan itu karena kita mungkin tidak siap juga menghadapi persaingan atau kompetisi yang sudah semakin kasar lah ya istilahnya gitu ya. Nah, itu dari sisi regulasi perdagangannya. Lalu yang kedua adalah ini soal bagaimana perdagangan itu juga mengakibatkan dampak lingkungan. Input yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa itu berasal dari material yang tentu saja harus diekstrak dari alam gitu, dan dengan meningkatnya intensitas perdagangan internasional maka meningkat pula ekstraksi material yang dibutuhkan, dan
Tidak semua itu bicara mengelola eksternalitas ini sampai ke level memastikan industri berlangsung secara terus-menerus. Jadi hanya diambil saja tetapi tidak dikembalikan lagi. Aspek-aspek regenerasi resources itu tidak terlalu diperhatikan. Terutama yang disoroti di sini adalah punahnya keanekaragaman hayati, polusi, lalu juga kontaminasi wilayah perairan, degradasi lahan ya, dan juga praktek-praktek ekstraktif dan pertanian yang tidak sustainable. Lalu ada juga isu eksternalitas di sini. Jadi barang dan jasa yang ada di pasar itu kebanyakan harganya itu tidak mencerminkan biaya lingkungan dan biaya sosial dan biaya politik yang harus ditanggung ketika produk ini dibuat gitu ya. Pernah menemukan sebuah barang yang sangat murah gitu. Ada toko yang harganya seragam semuanya ya. Nah, kok bisa toko itu harganya seragam semua? Nah, lalu adakah subsidi silang ya? Kalau misalnya harganya itu mengalami disparitas, siapa mensubsidi siapa gitu ya? Lalu yang tidak tercakup di dalam harga yang ditaruh di label itu berapa banyak? Jangan-jangan itu lebih besar daripada yang terpampang di labelnya gitu. Kalau satu sepatu harganya 50.000 ya, masuk akal nggak bikin sepatu seperti itu ya? Kalau kita bandingkan sepatu dibuat oleh satu orang, memakan waktu sekian gitu, harganya pasti akan lebih mahal gitu ya. Tetapi kok bisa ya, itu hanya mungkin dengan logika mass production kan. Artinya banyak hal yang kemudian disimplifikasi ketika kita bicara mass production itu dan tidak hirau lagi kemudian dengan eksternalitas tadi. Jadi kritik terhadap sistem perdagangan internasional ini banyak bermula dari bagaimana kita mengadres isu eksternalitas. Harusnya semua itu diinternalisasi ke dalam sistem ya. Jadi tidak ada benar-benar yang keluar dan harus ditanggung secara tidak setara oleh siapapun gitu. Nah, yang menarik lagi dan ini saya langsung mungkin masuk kepada satu kasus kebijakan di Uni Eropa gitu ya. Jadi ada dua kebijakan yang nanti bisa kita cermati bersama gitu ya. Yang pertama adalah EU Carbon Border Adjustment Mechanism atau CBAM. Terus yang kedua European Union Deforestation Regulation. Untuk CBAM sendiri ini kalau dilihat ini kan ada kata kuncinya karbon gitu ya. Produk-produk yang kita produksi itu biasanya kan mengandung emisi karbon dan semua orang sedang ribut bagaimana caranya supaya emisi karbon itu bisa diinternalisasi gitu ya. Dan logika pasar sepertinya memang cukup dominan kalau kita bicara semua bisa diselesaikan dengan instrumen carbon trading. Ya, semua percaya kayaknya seperti itu ya. Tapi ya kita perlu agak bongkar-bongkar sedikit ya, benar nggak sih seperti itu? Karena kan ini bukan hanya soal ngitung karbonnya berapa, terus karbonnya itu masih ada di luar sana, tapi kita itu melihat barangnya itu sertifikat gitu. Nah itu kita bisa menjamin nggak kalau misalnya ada sertifikat itu karbonnya itu benar-benar sudah tercapture dalam sertifikasi ini, benar nggak gitu ya, semuanya tuh bisa tergambarkan dalam satu lembar sertifikat. Nah CBAM ini kebijakan yang diluncurkan oleh Uni Eropa untuk mencegah namanya carbon leakage atau kebocoran karbon. Jadi mereka ingin memastikan bahwa kalau mereka mengimpor barang atau mereka mengekspor barang gitu ya, atau memperdagangkan barang di dalam negeri itu emisi karbonnya bisa di offset, ada diseimbangkan gitu ya. Suatu produk menghasilkan 3.000 ton carbon emission misalnya, itu harus di offset dengan sertifikat dengan harga yang sama, kurang lebihnya demikian. Dan sudah ada standar harganya saya kira itu emission ETS ya kalau jadi itu kemudian menjadi salah satu standar penting dan pasti ada basis saintifiknya. Saya kira teman-teman yang bicara tentang carbon science itu pasti mungkin sudah lebih memahami bagaimana technicalities-nya seperti ini. Tetapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana ini dilembagakan di dalam hubungan perdagangan ya. Kalau di Indonesia sendiri saya kira di level domestik kita belum segitunya bicara tentang carbon trade atau carbon offset ya. Tetapi untuk perdagangan internasional ini sepertinya sudah sangat penting. Dan menjadi semakin penting lagi ketika semua negara itu berkompetisi.
ingin agar produk-produknya itu yang paling banyak mendapatkan akses ke pasar negara mitra yang lain. Nah, bagi EU sendiri, kalau kita lihat secara historis itu memiliki ambisi ya. Ini kan sebetulnya kalau negara-negara yang lain itu mengkritik kebijakan baik EU CBAM atau EUDR itu sangat sangat ambisius lah. Jadi payung besarnya sebetulnya namanya EU Green Deal ya. Di Green Deal-nya itu adalah menunjukkan itikad untuk kiranya membangun leadership. Jadi Uni Eropa ingin dikenal sebagai kekuatan normatif, gitu, di mana mereka itu leading, gitu. Mereka ingin membangun semacam ciri khas politik luar negerinya, politik perdagangannya dan leadership di level globalnya sebagai entitas yang hijau, kira-kira seperti itu. Sehingga di dalam payung EU Green Deal ini kemudian terjadi turunan-turunan yang kita bahas dalam bentuk CBAM atau EUDR. Jadi produk-produk misalnya yang intensif karbon itu semen, besi dan baja, aluminium dan pupuk misalnya itu harus melaporkan itu emisinya berapa ya. Sepertinya sampai tahun ini hanya diminta untuk melaporkan aja, tapi belum membeli ya, belum membeli sertifikatnya begitu. Tapi mulai tahun depan mungkin harus mulai membeli sertifikatnya itu. Jadi pasti di dalam kebijakan ini ketika dia diberlakukan akan ada entitas-entitas pendamping, mulai muncul struktur, lembaga, pengetahuan, sistematika yang akan mengelola carbon offset ini, dan pasti bentuknya uang ya, nantinya resources yang paling penting itu saja uang karena itu akan dibayar. Nah, kemudian kita menghadapi sistem finansialisasinya sendiri sebetulnya yang kemudian menjadi sangat rumit ya. Artinya kita kemudian harus membayar ke European Union sebagai eksportir ke sana, kita membayar kalau ada emisi karbon di dalam produk kita ya. Tapi persoalannya kan kenapa kita harus bayarnya ke Uni Eropa? Padahal kalau misalnya kita memproduksi barang dan jasa, jangan-jangan kita yang paling dirugikan tuh masyarakat setempat kita dulu gitu. Tapi karena produknya di produk ekspor, kita bayarnya ke Uni Eropa gitu. Uang yang kita bayarkan ke Uni Eropa itu kan nanti akan berakumulasi ya. Bayangkan, ini dari sekian banyak produk ini turunannya kan banyak banget. Ada berapa produsen gitu yang akan membayar sertifikasi kan. Terus sampai sana sudah terakumulasi, bagaimana itu akan diredistribusikan. Nah, artinya kemudian kita mulai bertanya-tanya, who gets what, when and how. Saya kira itu pertanyaan basic dalam political science gitu ya. Nah, selama ini kan kita persoalannya yang dihadapi adalah ya gimana kita lolos nih ke pasar Uni Eropa. Tetapi kita juga harus mempertanyakan itu nanti uangnya akan kemana, karena kan ini sistem global. Karena klaimnya adalah leadership gitu. Sepertinya kalau saya cek itu ada juga benefit sharing, misalnya 75% akan pergi ke kasnya European Union gitu di level kolektif, terus ya 25% pergi ke level negara anggota gitu, seperti itu. Lalu bagaimana dengan negara mitra ya, dapat apa nih? Kan kalau kita di koperasi kita iuran dapat SHU ya. Kalau kita dalam perdagangan internasional bagaimana? Artinya kita kan harus menempatkan juga ini dalam logik-logik yang saya kira sangat membumi di tempat kita gitu ya. Kita juga berkontribusi loh pada penyediaan global public goods nih dengan membayar sertifikasi, tetapi kemudian kemana itu uang perginya? Gitu. Nah di sini mulai kita melihat indikasi-indikasi ketidaksetaraan itu, ketidaksetaraan mungkin ketidakadilan atau kecurangan mungkin ya. Jadi di situ persoalan politiknya yang saya kira selama ini seringkali tidak dipertanyakan. Nah yang kedua EUDR, Deforestation Regulation. Ini kebijakan mencegah deforestasi dan degradasi hutan untuk produk-produk yang terkait daging, kakao, kopi, minyak sawit, karet, kedelai dan kayu. Memang misinya atau klaimnya adalah untuk menunjukkan bahwa EU tidak terlibat dalam deforestasi di negara-negara lain. Ingin mengisolasi diri lah. Jadi netral gitu ya, netral dan steril kira-kira gitu. Tapi saya kira hampir-hampir tidak mungkin ya, gitu, mensterilkan diri dari dampak ekologi.
Karena semakin banyak kita itu semua adalah pelaku dari krisis ekologi ini, jangan-jangan. Nah, jadi apakah mungkin kita bicara ini sebagai sebuah proses sterilisasi dari sebuah negara dari lingkungannya, gitu ya kan? Kita semua adalah bagian dari sistem. Saya kira di teknik pasti belajar teori-teori sistem dan akan sangat sangat kelihatan gitu ya, setiap eksternalitas itu pasti akan kembali ke sistemnya itu sendiri kalau tidak diatasi dengan sampai ke akar-akarnya. Poin penting dari UDR ini adalah due diligence terhadap produk-produk di rantai pasok. Jadi antara operator yang membeli di sana, supply chain di negara-negara mitranya, itu dua-duanya harus sama-sama bekerja sama, gitu ya, menunjukkan bahwa produk yang diproduksi ini tidak ada hubungannya sama lahan yang terdegradasi atau deforestasi. Sampai harus menunjukkan geolocation juga, gitu. Untuk produk sawit kan misalnya ini di mana nih diproduksinya, di lahannya siapa, terus apa sih namanya koordinatnya ya, itu koordinatnya di mana gitu, dan itu harus di-tag. Seperti yang tadi Prof. Chandra sampaikan, ada isu-isu hankam juga ya, karena itu terkait dengan sharing lokasi dan lain sebagainya, apa yang ada di dalam situ gitu ya. Jadi bukan semata-mata perdagangan, jadi isunya tuh jauh lebih kompleks. Walaupun wajah di depannya adalah wajah green. Nah, tapi di balik green itu kita akan bongkar topeng-topengnya seperti apa kan gitu. Jadi layernya mungkin akan sangat banyak. Nah, untuk CBAM sendiri ini saya mencoba untuk melihat bagaimana sih sebetulnya CBAM dan UDR ini, pro dan kontranya, khususnya dari kacamata negara-negara berkembang. Berempatilah dengan posisi kita di Indonesia, saya kira ya. Mereka yang pro akan bilang, oh ini bagus ya, kita kan harus mendorong dekarbonisasi ya kan, dengan semua teknologi yang kita miliki, kita membuat produksi itu ada carbon efficient gitu ya. Kita juga bisa menginisiasi sebuah proses transfer teknologi. Bukan hanya transfer teknologi dari negara mitra ke kita, tapi kita juga bisa gitu ya melakukan transfer teknologi ke negara mitra dagang kita. Jadi mutual. Lalu juga potensi pemanfaatan program pendukung transisi ekonomi hijau gitu ya. Funding dari yang didapat dari CBAM itu kan akan sangat besar sekali ya. Bayangkan partnernya EU itu berapa negara, dan pasti mereka akan punya pool of funds gitu yang nanti bisa di channel misalnya dalam bentuk-bentuk ya, kalau kita di sini kan sering mengakses pendanaan riset ya, lalu capacity building dan lain sebagainya. Nah, termasuk yang disebut tuh misalnya JETP ya, Just Energy Transition Partnership, itu baru salah satunya, tapi yang lainnya saya kira akan sangat banyak. Ada platform Global Gateway gitu. Tapi ini kan tidak eksplisit kemudian ketika kita submit sertifikat itu kemudian langsung mendapatkan benefit. Bahkan kadang harus berkompetisi juga gitu. Nah, jadi di sini kita sudah mulai melihat nih bahwa tidak semudah itu loh kalau kita bicara tentang keadilan ekologi ya. Itu kita harus mempertanyakan secara mendasar, apakah ini cara kita akan menempuh keadilan ekologi di level global gitu. Apakah CBAM ini satu-satunya cara ya. Dan ini kan sangat timely karena kita dalam proses menegosiasikan terus, dan ini kan masih belum berlaku dan kita belum membeli sertifikatnya, jadi kita masih bargain terus gitu. Bahkan ketika itu pun berlaku, kita masih bisa melakukan negosiasi secara terus-menerus. Lalu yang kontranya sendiri melihat bahwa wah kalau CBAM ini berlaku maka akan ada biaya yang tinggi gitu ya. Kalau perusahaan-perusahaan besar itu mungkin tidak masalah, mereka lolos-lolos saja kan, juga punya kapital yang sangat besar. Bagaimana dengan smallholders ya, UMKM ya, apakah CBAM ini juga menghitung bahwa produksi karbon itu kan ada isu-isu social inequality, misalnya labor rights ya, hak-hak buruh itu selama ini melekat nggak pada hitungan karbonnya gitu. Atau itu cuma karbon sebagai material substansi kimia apa bukan ya gitu. Namanya apa sih? Elemen ya. Elemen ya. Karbon sebagai elemen atau karbon sebagai the social. Itu kan beda ya. Karena kan karbon diproduksi oleh manusia, aktivitas manusia. Jadi manusianya kok jangan sampai dilepas gitu dengan adanya CBAM ini, harusnya tetap melekat dalam perhitungan itu. Gimana caranya? Bisa nggak ya?
Nah, yang lainnya adalah menurunnya daya saing produk dan menyempitnya akses pasar. Karena sifat teknikalitasnya yang sangat kompleks dan tidak mudah untuk mendapatkan informasi. Pertama ini aja bahasa Inggris kan pasti gitu. Yang nggak tahu bahasa Inggris ya pasti nggak tahu gitu bagaimana mengaksesnya, apalagi sampai bisa mendaftarkan diri dan lain sebagainya. Itu saja sudah relasi kuasa. Gitu. Jadi orang sudah dipojokkan dulu, dia praktis tidak akan bisa mengakses, tidak tahu gitu ya, bukan dalam lingkup pengetahuannya atau bagaimana dia menjadi bagian dari masyarakat sosial ini untuk perdagangan internasional ya. Lalu ketika kita bicara rezim climate change di poin yang kelima itu ada common but differentiated responsibility. Jadi rekognisi kalau yang berkontribusi besar ya bayarnya besar, kalau yang berkontribusi kecil bayarnya kecil. Tapi kalau si BEM ini apakah semuanya sama gitu ya? Apakah ada segmentasi gitu ya? Misalnya kalau UMKM akan bayarnya lebih kecil daripada yang usaha besar. Itu akan menimbulkan keributan juga pasti. Ya. Nah untuk yang EUDR kurang lebihnya itu nadanya itu sama ya. Jadi untuk yang pro itu akan bicara tentang oh ini bagus untuk keberlanjutan pertanian gitu ya, sustainable agriculture, good agricultural practices. Terus dari sisi governance-nya sendiri akan ada transparansi dan ketelusuran rantai pasok. Semua lebih paham berinteraksi dengan siapa ya, yang tadinya tuh seolah-olah itu implisit jadi lebih eksplisit ya. Terus ada penguatan reputasi, ini baik yang smallholders ataupun yang pengusaha besar akan punya image yang positif sebagai green business gitu ya. Tapi kemudian kontranya adalah sama juga yang seperti si BEM tadi ya, ini biaya tinggi ini harus ditanggung oleh siapa nih? Masa kalau misalnya UMKM harus bayar sendiri-sendiri ya? Jadi mekanisme-mekanisme seperti itu akan sulit kalau misalnya untuk sektor minyak sawit, ya, industri minyak sawit itu kan ada sertifikasi RSPO, ada sertifikasi ISPO gitu ya, yang ini oleh Indonesia. Tetapi mana sebetulnya yang lebih cocok dan bisa lebih diakses oleh smallholders gitu ya di Indonesia, karena biayanya juga tidak murah. Untuk menjadi anggota RSPO bayar. Lalu untuk bisa melakukan sertifikasinya bayar 5 tahun sekali, bayar lagi gitu ya. Jadi apakah itu cocok dengan hitung-hitungan bisnisnya ya. Jadi potensi peminggiran petani kecil ini satu hal yang sangat disorot gitu ya. Rezim perdagangan internasional itu sama sekali tidak peduli sama smallholders gitu. Itu udah dikritik habis-habisan, kira-kira sekarang seperti itu posisinya ya. Lalu konsentrasi dan dominasi pasar oleh perusahaan-perusahaan besar karena privilege itu tadi. Jadi hak istimewa secara struktural posisinya lebih kuat dan itu langsung direproduksi secara terus-menerus. Dan yang paling penting yang terakhir ini ya, kompleksitas aturan. Saking kompleksnya aturan, jadi ini bukan lagi tentang green, bukan lagi tentang ekologi, tapi aturan gitu aja. Aturan for the sake of aturan. Jadi kehilangan maknanya lah kira-kira. Nah, isu yang lain adalah bagaimana kita baiknya merespon isu ekologi ini secara unilateral atau multilateral. Kan kita tahu kalau Indonesia ini, misalnya kita mau memberlakukan kebijakan yang sifatnya unilateral, yang sangat berciri khas Indonesia, itu apa sih sebetulnya kepentingan lingkungan bagi Indonesia ya? Mungkin tidak semudah itu untuk kita bisa menjawab pertanyaan ini, karena butuh bicara satu sama lain. Ya. Kepentingan Indonesia itu kepentingan siapa? Kepentingan bisnis besar atau kepentingan juga masyarakat adat misalnya? Kepentingan para kaum miskin di perkotaan? Kepentingan saintis gitu ya? Kepentingan birokrat atau siapa? Nah, ini juga tidak mudah ya ketika bicara unilateralisme. Dan multilateralisme juga menjadi kompleksitas tersendiri kan. Di WTO saya kira belum ada suatu skema terstruktur yang benar-benar diakui oleh semua negara anggotanya. Jadi WTO sedang banyak masalah sekarang, kehilangan legitimasinya. Jadi negara-negara lebih suka untuk melakukan pendekatan itu secara bilateral, karena lebih mudah untuk menegosiasikan segala sesuatunya. Walaupun nanti kalau misalnya ada skema-skema preferensial itu bisa di-challenge negara lain gitu. Kok kamu sama dia dikasih murah, kok saya enggak gitu. Nah itu bisa, kalau dia sebagai anggota WTO itu bisa di-challenge juga ya.
Tapi semuanya cenderung lebih sepakat bahwa mengatasi persoalan ekologi secara multilateral itu lebih promising. Nah, karena kita cenderung melihat kepentingan itu adalah broader interest, bukan yang partikular atau spesifik atau vested interest gitu ya. Mungkin lesson learn yang pertama itu isu lingkungan penting, tetapi tidak harus membuat kita bersikap lugu terhadap relasi kuasa. Sebagai common problems perlu kesadaran bahwa seringkali konteks dan pemaknaannya bias konteks negara maju. Terus kita terima begitu saja, kita manut-manut saja. Di dalam kehidupan akademis sendiri saya tuh sering sekali kalau lagi udah musimnya nulis skripsi atau tesis atau disertasi, topiknya itu sangat mainstream, jadi reaktif sekali ya. Ini yang lagi diberitakan ini nanti topiknya itu menunjukkan kita tuh mudah sekali distimulasi oleh mainstream. Alih-alih bisa melihat dan distancing gitu ya. Oh ini ada isu yang sedang berkembang, tapi jangan percaya dulu gitu. Kita harus melihat dulu, kita bongkar dulu. Ini datangnya dari mana, cara berpikirnya seperti apa gitu. Jadi supaya tidak reaktif. Nah, kemudian masuk ke segmen keduanya, dimensi relasi kuasa. Krisis ekologi ini argumen yang pertama adalah konstruksi sosial gitu. Jadi tergantung bagaimana manusia memaknai hubungannya dengan natural surrounding. Kan kita selalu bicara hubungan manusia dengan alam. Ya. Tetapi sifatnya sangat subjektif. Kalau misalnya negara-negara maju dan berkembang itu punya histori yang berbeda. Ya. Sama-sama bicara konservasi. Tetapi kalau di negara-negara maju, konservasi artinya adalah semua orang keluar dari taman nasional. Kalau di Indonesia mau seperti itu nanti masyarakat setempat tidak bisa mendapatkan akses kepada penghidupan sehari-hari sehingga kebijakan-kebijakan taman nasional seringkali memunculkan konflik, resistensi ya, dan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan justice. Juga konstruksi sosial ini soal bagaimana kita dealing dengan sains ya. Di universitas ini kan punya otoritas yang sangat kuat sekali ya. Kenapa sering akademisi dipanggil oleh pemerintah untuk memberikan justifikasi karena dianggap punya representasi otoritas itu yang tidak dimiliki oleh aktor-aktor lain di luar universitas. Nah itu kan privilege ya, tapi juga responsibility. Kalau misalnya sebagai saintis kita akan berpihak kepada siapa nih dalam struktur sosial yang timpang. Jadi sains yang kita sekarang sedang kembangkan sebagai ilmuwan itu akan mencerminkan kepentingannya siapa gitu. Kalau bicara tentang carbon science, bagaimana mengintegrasikan kepentingan yang lebih lemah itu ya supaya bisa terakomodasi. Alih-alih kita misalnya menyalahkan misalnya rendahnya kesadaran lingkungan, ya mungkin itu sedikit banyak benar, tapi ada struktur juga nih, persoalan struktural yang harus kita catat gitu ya. Budaya konsumerisme juga terjadi dalam konteks struktural. Kenapa kok kita sibuk mengkonsumsi dan lain sebagainya? Karena kita ingin menjadi orang kaya gitu. Dengan segala entitas atau dengan segala entitlement, simbol-simbolnya kan gitu. Nah, itu aja sudah ketimpangan yang ingin diadres dengan cara membeli barang. Nah, kita perlu melihat ya aspek-aspek krisis ekologi itu selalu ada kaitannya dengan relasi kuasa berkembang dalam masyarakat di mana krisis tersebut berlangsung. Bagaimana kita melihat climate change dan karbon ini hubungannya dengan ketimpangan sosial. Apakah kemudian negara-negara berkembang harus menutup industri? Kan tidak gitu ya. Bukan itu solusinya. Lalu bentuk industri seperti apa yang harus kita kembangkan? Oh, industri hijau, baik kita akan ikut industri hijau ya. Tapi apa yang dimaksud dengan industri hijau? Industri hijau versi saya adalah industri hijau yang emisi karbonnya itu teridentifikasi dengan akurat ya. Baik kami ikuti gitu ya, tapi kemudian kita nanti sampai pada skema yang tadi lagi ya kan, yang CBAM tadi, lalu siapa yang akan dapat benefit dari membayar sertifikasi itu? Jadi konstruksi sosial ini ya sepertinya yang harus dibongkar-bongkar terus gitu ya. Supaya kita bisa melihat, oh ini kepentingan siapa sih di balik rezim-rezim teknis yang sekarang ini kita sedang handle gitu ya. Jadi tekanan yang lebih besar selama ini adalah pada kuasa sains dan teknologi dan itu sangat well recognized dan itu digunakan sebagai instrumen politik.
Sains itu menjadi instrumen politik bagi politisi dan birokrasi. Sains juga menjadi instrumen politik ketika terjadi kompatibilitas ya, antara tujuan-tujuan atau branding green economy dengan proteksionisme. Nah, bagi Uni Eropa itu kan kepentingannya sangat kompatibel ya. Uni Eropa ingin membangun green leadership, terus konstituen domestiknya itu sangat pro terhadap lingkungan ya. Mereka udah mulai saya maunya makanannya eco label gitu ya. Terus politisinya sedang berusaha untuk memenangkan hati dari si green konstituen ini juga kan, mereka nggak mau dong kalau pas lagi pemilu nanti ini gagal gitu ya. Jadi harus mengakomodasi nih kepentingan dari kelompok-kelompok hijau. Nah, para pebisnis yang di level lokal itu kalau misalnya punya mekanisme seperti ini, mereka juga bisa memenangkan persaingan karena kan tidak semudah itu buat orang luar masuk ke pasar domestik yang ingin mereka menangkan. Jadi kompatibilitas ini membentuk sebuah aliansi politik loh. Jadi ada proses aliansi building yang kemudian harus kita cermati juga ya. Sementara kita itu seolah-olah masuk ke sana sebagai entitas yang terpecah-pecah. Alih-alih kita punya suatu strategi yang sistematis gitu ya. Nanti Kemlu sendiri ya, terus Kementerian Perdagangan sendiri, Kemenperin sendiri gitu ya. Kementerian Lingkungan sendiri, akademisi sendiri. Nah, bagaimana kita menghadapi ini frontnya di sana sangat konsolidasi gitu ya, yang di sisi sini kita masih belum bisa gitu melihat apa sih sebenarnya yang harus kita perjuangkan sebagai agenda bersama. Jadi pertanyaannya nih, persoalan ekologi itu persoalannya siapa jadinya? Yang sedang kita bicarakan sebagai green ekonomi itu green for who gitu ya. Itu jadinya harus ditanya gitu. Apa yang dianggap persoalan ekologi oleh satu negara tidak serta-merta dianggap sebagai persoalan oleh negara lain. Tadinya dari kita siapa yang peduli carbon border tuh apa gitu ya. CBAM itu kan kita nggak ada istilah CBAM gitu atau deforestation regulation gitu. Kita kan nggak punya istilah itu. Tapi kenapa kok kita mau ya? Nah, ini yang dinamakan problematic bias of common problem, di mana efek krisis ekologi berbeda, tergantung pada latar belakang sosial ekonomi masyarakat. Lalu juga kemampuan daerah dan masyarakat menghadapi efek perubahan iklim dan bencana itu mengalami diferensiasi. Selalu ada yang lebih dirugikan daripada yang lain. Lebih menderita daripada yang lain. Lebih terekspos langsung dibandingkan dengan yang lain. Ya. Di dalam manufaktur aja kan, siapa yang pekerja yang ada di line terdepan pasti dia paling terekspos pada resiko fisik kan gitu. Yang lain kan manajerial mungkin. Itu aja udah disparitas kuasa gitu. Sama juga kita ya, kalau kita bicara CBAM atau EUDR ini kan yang lebih terekspos pada dampak karbon itu sebenarnya siapa ya? Kita di sini kan polusi habis-habisan gitu loh. Tapi kita membayar ke negara maju kan, saya pikir ini gimana nanti dulu deh, gimana sih caranya memahami ini gitu. Jangan-jangan itu ada yang tidak kita tanyakan gitu. Terima-terima saja, padahal kita tuh persoalannya di sini. Tapi kita merekognisi sekali persoalannya ada di sana. Gitu. Krisis ekologi oleh karenanya mereproduksi ketidakadilan, dan ketidakadilan juga mereproduksi krisis ekologi. Jadi saling seperti lingkaran setan, kira-kira seperti itu. Mengatasi krisis ekologi tanpa perspektif keadilan tidak akan berhasil. Setiap upaya untuk mengkampanyekan norma ekologi tidak bisa melepaskan diri dari konteks di mana norma ini muncul, ya kan? Jadi kalau kami di ilmu politik itu kan harus bisa melihat ya, memetakan sebetulnya di balik narasi CBAM ini apa kepentingan dari negara-negara di Uni Eropa gitu ya. Posisi aktor siapa yang sedang diperjuangkan di sini dan bagaimana dampaknya kepada negara-negara mitra dagang. Artinya ada bias kultural yang tidak kasat mata ya, itu yang kita tidak lihat seringkali gitu. Semuanya dikiranya kulturnya sama, padahal kultur ekologi kita mungkin beda sama yang di Eropa ya. Kalau kita tidak bisa menyadari bias kultural ini, itu cenderung akan
mendukung budaya rasisme dalam mendefinisikan apa itu ekologi itu jadi rasis juga gitu ya. Artinya kita melihat ada budaya ekologi yang lebih superior daripada budaya kita. Artinya kita ikut ke sana loh. Kita juga punya kok cara menghargai ekologi dengan cara kita. Boleh dong kita juga memberlakukan regulasi-regulasi yang memastikan bahwa warga negara Indonesia itu kalau mengkonsumsi produk impor harus sehat. Ya kan? Dengan berbagai sertifikasi yang kita punya. Kita juga punya kok sertifikasi kan, berbagai macam sertifikasi gitu. Tapi apakah itu benar-benar mencerminkan filosofi kita sebagai masyarakat Indonesia dengan konteks ekologisnya sendiri ya? Jadi kalau kembali misalnya ke UDR ya, sebagai sebuah norma hijau yang sedang didifusikan, jadi kritiknya adalah ini bukannya mentransformasi relasi kuasa, tetapi juga mereformulasinya menjadi pendidikan atau pemberdayaan bagi masyarakat. Jadi waktu kita engage dengan carbon trading gitu ya, itu harus ada implicitly dalam mindset kita itu menegosiasikan rules demi keberpihakan sosial, bukan compliance. Gitu. Kalau compliance kita berarti sama sekali tidak peduli dengan keadilan. Urusan kita ya sudah follow the rules saja gitu ya. Jadi sayang nanti kalau itu sense sosialnya sama sekali tidak dipakai gitu. Jadi apa bedanya kecenderungan ini dengan praktek kolonialisme? Nah, kalau kita lihat UDR misalnya ya, yang sekarang juga kita kritisi betul ya, karena memang banyak sekali menimbulkan disparitas gitu ya. Petani kecil ya, petani kelapa sawit itu yang bisa mengakses sertifikasi itu kurang dari 5% loh, mungkin kurang dari 2%. Ya misalnya yang 98% ini harus kemana ini kalau misalnya ya mereka tidak bisa bersaing di pasar internasional, lalu harus bagaimana? 98%, padahal struktur produksi minyak sawit kita itu lebih banyak petani kecil. Jadi problematic bias ini memaksa negara berkembang mematuhi atau menerima konsekuensinya, dua aja, jadi mau patuh atau mau lebih banyak didenda lagi, kira-kira seperti itu. Bukan pilihan yang sama-sama bagus. Kira-kira seperti itu. Atau kita juga nggak boleh mendebat jadinya kan, karena terlalu banyak technicalities dan layer-layer yang harus kita tempuh begitu ya. Jadi diterimanya UDR nanti jangan-jangan bukan karena kekuatan normatifnya, bukan karena tujuan substantifnya, tapi karena pengaruh relasi kuasa tersebut gitu, tekanan. Jadi isu lingkungan berpotensi memunculkan kolonialisme ekologi. Saya kira sebagai garis besarnya ya, pelajaran yang kedua adalah seperti ini. Nah, yang ketiga konteks historis persoalan ekologi. Kita perlu lihat bahwa narasi-narasi ekologi yang sekarang ini adalah ekses dari modernisasi ya. Kita sedang berusaha mendefinisikan bagaimana masyarakat global itu menjadi masyarakat yang modernis. Ya. Semakin modern kita, kok semakin menguat ya kerusakan lingkungannya. Itu benar nggak sih kalau gitu trajektori modernisasinya betul apa tidak gitu ya. Lalu ekspansi modernitas berjalin kelindahan dengan penetrasi negara besar menguasai wilayah-wilayah yang masih terbelakang. Mengapa status negara-negara yang miskin dan berkembang hampir tidak berubah selama 50 tahun terakhir? Dalam statistik lembaga pembangunan internasional. Kalau pembangunan internasional ada sebuah janji, harusnya ada dong naik kelas. Misalnya seperti itu. Tapi kenapa kok statistiknya tidak berubah? Katanya ada new emerging industrialized countries ya. Semua jargon-jargon itu kan melihat adanya satu progresi secara linear gitu ya. Tetapi ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Lambat sekali. Jadi upaya merespon krisis ekologi tampak hanya mereproduksi dominasi dalam skala global, sembari menutupi kontribusi besar negara-negara kuat dalam perusahaan hutan dan lain sebagainya. Gitu ya. Yang tadi kita bilang sebagai sterilisasi itu. Jadi ada negara-negara besar hadir self-appointed, jadi ya saya dewa penyelamat ekologi dengan Green Deal saya gitu. Jadi ada higher moral ground-nya, padahal kan kita tidak superior seperti itu kan caranya, bukan superior dan inferior gitu. Jadi saya kira ini yang sangat tidak adil menurut saya.
ketika kemudian ada menempatkan diri dalam moral higher ground itu. Jadi itu fatal sekali saya kira kalau kita bicara keadilan. Praktis itu sendiri menimbulkan ketidakadilan in the first place. Jadi isu lingkungan harus ditaruh dalam konteks historis di mana masalah ini muncul dan tidak bisa lepas dari kolonialisme dan penetrasi internasional di negara berkembang. What's to be done gitu kalau kita bicara sekarang semakin kencang kampanyenya ya. Jadi mungkin ada dua hal yang ingin saya ajukan untuk kita diskusi nanti dari pengalaman semua yang hadir di sini. Yang pertama trade justice. Perdagangan itu tidak hanya untuk perdagangan saja ya, atau profit generating, tapi perdagangan juga untuk sustainability, justice, equal power relations, lalu ecological localization gitu. Ya kita percaya ada norma internasional yang sedang berdifusi ya, sedang mencari tempat gitu ya, untuk bisa grounded, membumi ya. Seperti juga UDR dan CBAM. Nah, perdagangan menjadi arena penting merespon dan aktif dalam pergulatan merumuskan apa yang harusnya menjadi isu ya, alih-alih langsung problem solving. Ditanya dulu, ini isunya siapa? Isunya saya atau isunya Anda? Kenapa harus menjadi isu saya juga gitu? Dan mengatasi akar permasalahan lebih penting daripada mengatasi gejala. Kita setuju kayaknya ya, kalau lagi sakit kan juga ubah gaya hidup, nggak bisa kemudian minum obat aja kan gitu. Lalu upaya merespon isu ekologi terkait perdagangan global perlu bersifat kontekstual, mempertimbangkan isu keadilan dan hak masyarakat. Upaya menanganinya melibatkan proses mengadopsi norma dan kebijakan ekologi yang sesuai dengan kebutuhan, pemahaman, dan preferensi lokal. Yang selama ini kita lakukan adalah menghilangkan problemnya. Langsung bicara solusi. Kita lupa bahwa problemnya itu hilang justru. Karena problem itu kan sangat subjektif. Tapi bagi kita problem itu sangat objektif. Nah, itu yang kadang jadi sulit gitu ya. Jadi kalau problemnya udah kita coret, langsung kita pergi ke solusi, maka kita kehilangan esensi dari yang kita bilang sebagai masalah bersama tadi ya. Tidak bisa membuka perdebatan, tidak bisa mendebat apa yang sudah ada dan kita anggap terima-terima saja dan lain sebagainya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Prof. Chandra dan rekan-rekan sekalian. Saya kembalikan waktunya ke Prof. Chandra.